Ya. Kalau kalian hijrah tujuannya adalah keridhaan Allah, ridho Allah sampai kepada kalian. Tapi ingat, kalau kalian hijrahnya cuman karena pengen dapat pundi-pundi uang, pengen dapat pernak-pernik dunia, pengen dapat nikah orang sono, mau dapat jodoh orang Madinah, ya udah segitu doang yang nanti kalian bakal dapetin. Maka dari itu ikhlas ini penting jamaah sekalian ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada kita ini memurnikan niat kita, kita juga harus berhati-hati bahwa seringkali iblis itu membuat tipu daya di dalam hati kita. Dia akan membentuk sesuatu yang kelihatannya bagi kita itu baik, tapi ternyata itu adalah sebuah keburukan. Ini yang disebut dengan talbis iblis. Ya, bahkan ada kitab namanya Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Isinya rongsokan sama iblis dikemas jadi bagus dengan cover yang keren. Ya. Sekarang banyak talbis iblis itu banyak. Ya. Banyak talbis iblis, tipu daya kayak begitu banyak. Sesuatu yang sebetulnya dia nggak bagus, tapi dengan adanya filter, dengan adanya make up, dengan adanya bungkusan-bungkusan dan lain-lain sebagainya, kelihatannya jadi keren sehingga manusia mudah tertipu. Nah, hal ini jamaah sekalian yang kita perlu jeli untuk melihatnya. Jangan sampai gara-gara kita kelihatan sama sesuatu yang seakan-akan itu adalah hak, tapi ternyata itu adalah batil. Seakan-akan itu adalah niat yang baik, tapi ternyata itu adalah niat yang buruk. Ya. Taib yang selanjutnya, bukan hanya kita diperintahkan untuk memasang niat, bukan hanya kita diperintahkan untuk menjadi orang yang ikhlas, tapi kita juga diperintahkan dan diajarkan untuk menghadirkan banyak niat. Ya, niat-niat yang baik. Satu tadi hadis yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab atau yang diriwayatkan oleh beliau ya tentang bagaimana seseorang itu kemudian memiliki niat yang baik dalam setiap amal perbuatannya. Nah, terkait masalah niat ini jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan seringkali memberi udzur kepada seseorang dan nanti udzur tersebut bergantung dengan kondisi niat yang ada di dalam hatinya. Ya, seperti dalam hadis yang berikut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bil Madinati larijalan masirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ya, ini hadis ini penting untuk kami sertakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad kepada Sayyidina Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kata Rasulullah, Inna bil Madinati larijalan. Di kota Madinah masih banyak kok orang-orang. Masirtum masiron, tidaklah kalian menempuh sebuah perjalanan dalam jihad fisabilillah, wala qata'tum wadiya, dan tidaklah kalian menempuh satu lembah illa wahum ma'akum, melainkan mereka ada bersama kalian. Maksudnya bagaimana? Begini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang sudah punya niat yang baik, lalu kemudian dia ada halangan, lalu dia tidak mampu mengeksekusi apa yang dia niatkan, maka apa yang dia niatkan bisa menghasilkan pahala. Hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat dalam perjalanan jihad fisabilillah. Nabi lagi jalan sama para sahabat, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kitanya mah, kalian jangan ngerasa kalian doang yang punya kebaikan ini. Di Madinah ada orang-orang yang sebetulnya mereka pengen berangkat jalan sama kita untuk menempuh jihad fisabilillah. Tapi karena mereka udzur dan mereka punya niat yang kuat,
Namun karena terbatas dengan halangan tersebut, maka meskipun mereka tidur di Madinah, mereka bersama kita dan dapat pahala apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita bahwa kalau ada kebaikan jangan lupa selalulah kita bertekad untuk merencanakan. Supaya apa? Supaya manakala rencana kita tersebut terhalangi oleh sebuah udzur, pahala dari kebaikan tersebut bisa kita hasilkan. Walaupun tetap nanti ada perbedaan antara orang yang benar-benar mengeksekusi dengan yang tidak. Tapi kita paling tidak sudah dapat pahala niat. Ya, subuh. Wah, saya besok niat subuh berjamaah. Terus ikut pengajian. Duduk sambil i'tikaf. Subhanallah. Ada halangan. Apa halangannya? Misalkan sakit, ya, jatuh di kamar mandi keseleo, ya, atau ada halangan tiba-tiba begitu mau berangkat ditelepon karena misalkan cucunya atau kerabatnya ada yang masuk ke rumah sakit dan butuh bantuannya, harus bersegera sehingga dia cukup sholat berjamaah di rumah, misalkan langsung berangkat lagi, ya. Nah itu dia udah dapetin tuh segala yang dia niatin, ya. Tapi kalau nonton Inggris sama Norwegia bagian dari udzur bukan tuh? Ya, udah niat mau ngaji, begitu mau berangkat, waduh, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak deh. Ditambahin kancingnya sama dia, ya, kancingnya ditambahin, ya itu enggak masuk ke dalam kategori udzur, ya, ini udzur syar'i. Itu begitu. Jadi manfaat dari kita punya niat yang baik, ya. Manfaat dari kita punya niat yang baik, kapan ada udzur menghalangi kita, kapan ada udzur merintangi kita, ya, kita tetap dapat pahala dari apa yang kita niatkan. Yang terakhir, jemaah sekalian, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Juga masih terkait masalah niat. Hadis ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa a'malikum. Patokan, ya, atau sesuatu yang menjadi patokan untuk Allah memberikan pahala kepada hambanya bukan fisiknya. Allah nggak ngelihat fisik kita. Jangan diartikan Allah nggak ngelihat fisik kita, Allah artinya nggak ngelihat dalam makna buta. Bukan. Maksudnya Allah nggak menjadikan fisik kita sebagai